Halo Sobat LTS, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita bahas apa saja sih syarat-syarat dilakukannya penahanan. Sobat LTS, perlu diketahui sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang terbentuk dari seperangkat norma-norma hukum yang di dalamnya meliputi keadilan dan kebebasan atas hak asasi manusia. Namun, kebebasan atas hak asasi manusia ini tidaklah berlaku bagi para pelaku tindak pidana yang mengancam keselamatan orang lain atau menimbulkan ketidakadilan bagi orang lain. Sobat LTS, aparat penegak hukum pidana dituntut untuk tegas menindaklanjuti para pelaku tindak pidana, salah satunya dengan melakukan penahanan. Lalu apa itu penahanan? Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan guna membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam melakukan penahanan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi sah menurut hukum. Setidak-tidaknya ada 4 syarat. Yang pertama, harus ada surat perintah penahanan. Yang kedua, harus adanya bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, serta tembusan surat perintah penahanan yang diberikan kepada keluarga terdakwa atau tersangka. Dan yang terakhir, memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Lalu Sobat LTS, apa sih itu unsur subjektif? Unsur subjektif merupakan unsur yang menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan yang ditinjau dari diri seseorang atau diri dari tersangka atau terdakwa. Sesuai pasal 21 ayat 1 KUHP, keadaan yang memerlukan adanya penahanan adalah ketika tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidananya. Dalam berbagai referensi, unsur ini telah tepat disebut sebagai unsur subjektif karena pada dasarnya penilaian terhadap keadaan hingga kekhawatiran terhadap tersangka atau terdakwa itu menjadi penilaian secara subjektif oleh penyidik, penuntut umum atau majelis hakim. Sobat LTS, lalu apa itu unsur objektif? Menurut Mulyatno, objektif bermakna sebagai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi, terukur dan dapat dibuktikan. Dalam unsur objektif, pasal 21 ayat 4 KUHP menyebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal yang pertama, tindak pidana diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana yang disebut dalam KUHP maupun peraturan hukum pidana yang lain sekalipun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun. Sobat LTS, lalu pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP ini disebut sebagai dasar hukum untuk melakukan penahanan. Alasannya karena undang-undang telah memberikan atau menentukan kualifikasi tindak pidana seperti apa yang akan berakibat atau dapat dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Artinya ketika melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, maka penahanan tidak dapat dilakukan secara serta-merta terhadap tersangka atau terdakwa. Sobat LTS, namun menurut pasal 21 ayat 4 huruf B KUHP, aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun. Walaupun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, namun tindak pidana yang dilakukan itu dianggap sebagai tindakan yang sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta memberikan ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Nah, itu tadi tuh singkatnya penjelasan mengenai syarat-syarat dilakukannya penahanan. Sobat LTS, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and follow legaltalk.id di Instagram dan Twitter untuk mendapatkan pengetahuan hukum terupdate. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.